Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman media yang sudah menyempatkan hadir hari ini dan juga seluruh lapisan masyarakat yang sudah mengikuti, mengawal dan juga memberikan atensi yang luar biasa besar terhadap kasus ini. Perkenalkan, saya Yuvina Ariastanti selaku Vice Managing Partner Ansugilo bersama rekan saya Michael Sugijanto selaku kuasa hukum dari saudara Giovanni Surya Saputra atau yang biasa dikenal dengan DJ Panda. Teman-teman, hari ini, sore ini kami bermaksud menyampaikan beberapa statement yang akan saya awali terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan rekan dan klien saya. Pertama-tama saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada rekan-rekan media atas sikap kami yang selama ini memilih untuk bungkam. Yang kami terpaksa bungkam karena kami menghindari hal-hal yang tidak perlu, apalagi nanti sampai dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang mana itu nanti akan memperkeruh keadaan dan juga akan menjauhkan kami dari tujuan utama kami untuk mencapai sebuah perdamaian. Yang kedua, perlu diketahui teman-teman, kami mengundang teman-teman wartawan ke sini hari ini itu merupakan pure inisiatif daripada klien kami. Setelah lama bungkam, akhirnya beliau memutuskan untuk berbicara secara terbuka, menyampaikan permohonan maafnya dan juga keinginan terdalamnya untuk berdamai dengan saudari Erika Karlina. Yang ketiga, karena klien kami ini merupakan seorang DJ, backgroundnya DJ, sehingga beliaunya ini kurang mahir ya untuk berbicara di depan umum, apalagi dengan bahasa-bahasa yang formal. Jadi izinkanlah klien kami menyampaikan curahan hatinya dengan bantuan secara kertas. Silakan. Cek. Izin bacakan ya. Saya atas nama Giovanni Surya Saputra memohon maaf sebesar-besarnya pada pihak Erika Karlina karena saya telah khilaf menyebarluaskan data pribadi milik Erika ke grup WhatsApp. Saya baru menyadari dampak dari perbuatan saya tersebut ketika melihat reaksi publik setelah mengetahui rahasia kehamilan yang sebelumnya ditutupi oleh Erika. Hal tersebut ternyata berujung pada diterornya yang bersangkutan via DM selama masa kehamilannya. Saya telah disadarkan bahwa tindakan saya dan fans ternyata telah mengakibatkan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan oleh semua pihak. Saya menyesal dan saya sangat memaklumi bahwa laporan yang ditujukan pada saya ini adalah suatu upaya perlindungan seorang ibu pada anaknya. Saya berjanji bila Erika memberi kesempatan saya untuk bisa berdamai dan Erika mencabut laporannya, saya akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Saya juga berterima kasih kepada keluarga besar Erika yang bersedia untuk menyudahi permasalahan ini. Semoga dengan adanya kasus saya bisa jadi pembelajaran untuk saya dan orang-orang di sekitar saya. Terima kasih. Kita yang sudah membuka dan juga Bapak panggilnya tadi Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda ya yang sudah menyampaikan. Di sini saya mau menutup statement ya, suatu rangkaian statement dengan sebuah narasi yang juga saya siapkan. Memang biasanya kalau beliau ini DJ mungkin public speakingnya kurang ya, tapi kalau kita pengacara kan harus ya public speaking itu. Jadi biasanya kalau saya ngomong nggak pernah pakai petunjuk, tapi melihat sensitivitas dan juga skala dari perkara ini, izinkan saya juga untuk memakai prompt supaya apa yang mau kita sampaikan itu tidak ada yang terlewatkan. Ya. Orang mungkin bilang ya, sorry itu atau maaf itu merupakan bentuk
pertobatan yang paling murah gitu. Karena siapapun bisa minta maaf, ya kan? Salah tinggal ngomong maaf. Apa artinya sebuah kata maaf? Tapi kalau memang sebuah kata maaf itu tidak ada artinya, kenapa dalam kasus-kasus seperti ini yang dikejar itu selalu permintaan maaf? Dan kenapa DJ Panda selama ini, klien kami, itu menahan dirinya untuk tidak memberikan permintaan maaf secara terbuka, dan yang kita tahu secara fakta bahwa terakhir kali di podcastnya Mbak Densu ya, itu yang terakhir, pertama dan terakhir kali. Berarti permintaan maaf itu gak cuma perkataan saja. Kalau misalnya itu semudah itu, pasti klien kami ini sudah minta maaf dari jauh sebelum bertemu dengan Ansugi ya, dengan kami semua. Permintaan maaf itu memang terkesan murah dan mudah buat beberapa orang. Tapi nggak semua loh bisa kayak gitu. Kalau kita misalnya minta maaf sama bos kita atau sama orang tua kita, mungkin gampang. Karena memang kita tahu posisinya kita itu di situ. Dan mungkin penghidupan kita, gajinya kita, nasib keluarga kita bergantung pada permintaan maaf kita. Jadi itu sangat mudah dan murah untuk dilakukan. Tapi akan jauh lebih susah bukan? Kalau kita minta maaf ke orang yang kita anggap setara atau di bawah kita. Kita minta maaf sama rekan-rekan aja pasti lebih berat. Sama pasangan deh. Yang dikejar kan selalu itu. Mau itu pasangan, mau itu mantan ya. Gak mudah loh untuk orang yang kita lihat setara dengan kita dan kita merasa benar, apalagi masing-masing sama-sama merasa benar. Pihak sana punya kebenarannya sendiri, pihak kita punya kebenarannya sendiri. Itu sangat amat tidak mudah. Ya, kita bisa lihat di tangannya. Tadi saya notice, klien kami di Sepanda, tangannya keringetan semua tuh. Ya, ketika baca bergetar. Padahal sudah ada bantuan secari kertas tadi. Lihat mukanya, ekspresinya. Salah satu tujuan dari kita mengundang rekan-rekan di sini itu supaya kalian tidak cuma lihat statementnya saja dalam bentuk tertulis atau voice recorder yang mungkin bisa disetting ya, tapi kalian bisa lihat sendiri, nilai sendiri seberapa susahnya seseorang itu untuk minta maaf, dan ketika diberikan seberapa bernilai permintaan maaf tersebut. Seperti kita tahu juga, klien kami ini seorang DJ yang sudah berhasil membawa Indonesia dan dunia permusikan Indonesia ke kancah internasional. Tapi nggak cuma klien kami ini aja loh yang merupakan aset negara. Pihak pelapor, ya, saudari Erika Carlina itu juga merupakan artis papan atas. Sudah berapa film-film yang ditelurkan oleh beliaunya? Dua-dua ini merupakan aset negara, orang-orang penting. Kalau bisa dibilang juga orang-orang kuat dan berpengaruh di tanah air. Tentu saja untuk saling memaafkan, ya, apalagi memulai minta maaf, apalagi ketika masing-masing merasa dirinya benar, itu tidak mudah. Tapi terlepas dari susahnya untuk meminta maaf dengan dasar-dasar kalian saya sebutkan tadi, hari ini klien kami ada di sini. Ya. Terlepas dari ketidaknyamanannya beliau untuk bertemu dengan rekan-rekan media, untuk tampil di depan kamera sebanyak ini, saya yakin pasti nervous ya. Ada kelihatan ya. Harus meluangkan waktunya setiap hari, ada aja jadwalnya bisa dicek sendiri. Tapi beliau memilih untuk menginisiasi respon ini, dan saya pun sangat kaget ketika mendengar itu. Itu membuktikan ya, bahwa beliau ini sudah didewasakan oleh kondisi. Mungkin kalian juga tahu ya, dulunya Topan ini sering live, sering ngomong-ngomong ya,
nyaman berinteraksi dengan fans, tapi sejak kena perkara ini beliau memilih untuk bungkam. Beliau nggak jadi dirinya sendiri. Bahkan kalian juga beberapa mungkin dengar bahwa sempat ada pikiran-pikiran negatif ya dari beliau yang dapat menghancurkan dirinya, masa depannya, dan juga karena beliau ini aset negara menghancurkan potensi Indonesia untuk masuk ke kancah internasional. Harus cari lagi orang seperti beliau. Karena kondisi-kondisi seperti itu, beliau dipaksa untuk dewasa. Melalui sebuah proses yang kita bilang namanya kehidupan. Bukankah manusia ini gudangnya salah? Gudangnya khilaf. Jadi beliau ini sebagai seorang DJ yang bukan kaleng-kaleng ya. Kalian semua tahu kalau kaleng-kaleng kalian semua nggak mungkin di sini. Saya tanpa harus mengulangi lagi, Anda tahu siapa beliau. Memilih untuk duduk di sini bersama kita semua. Di hadapan rekan-rekan pers, di hadapan para fans, dan terutama di hadapan saudari Erika Carlina yang mungkin akan menonton nantinya. Menawarkan bentuk permintaan maaf yang paling tulus yang mampu beliau berikan. Untuk mengucapkan kata-kata yang sudah didesain sedemikian, yang sudah lama kalian nantikan dan mungkin paling dinantikan oleh saudari Erika Carlina. Akhirnya beliau berhasil mengumpulkan keberanian tersebut, dan karena kasus ini memang sempat terkatung-katung dan tidak ada kejelasan, beliau memutuskan untuk menginisiasi ini terlepas dari nanti keputusan dari saudari Erika Carlina di mana. Dan di dunia modern ini memang kita sering bilang kayak gini-gini cuma panggung ya, dunia tipu-tipu, ya kan? Tapi saya kok nggak percaya itu 100% ya. Menurut saya meskipun ada penelitian bilang orang Indonesia ini IQ-nya rendah, suka drama dan segala macam, tapi rakyat kita ini sudah nggak sebodoh itu loh. Ingat nggak kejadian Agustus kemarin ya, kerusuhan disebabkan oleh apa? Karena rakyat kita ini ya, kita ini sudah capek, kita sudah pintar, sudah paham, nggak mau lagi dibodoh-bodohin. Bahkan oleh orang-orang yang terjun di dunia politik. Itu bukan karena kita barbar sebagai bangsa, kita bukan orang yang nggak punya adat budaya. Indonesia terkenal karena adat budayanya, bukan karena itu. Tapi kita semakin pintar saja. Netizen semakin susah untuk dibohongi. Kalau para DPR ya para anggota parlemen, public figure, politisi, itu aja udah susah untuk bohongin kita. Apakah apa yang kalian lihat hari ini ya, dari seorang DJ masih berumur 27 tahun, kalian nggak bisa menilai sendiri. Saya rasa kok nggak mungkin ya. Kalau memang beliau nggak tulus, kalian akan bisa lihat. Kalau memang beliau tulus, kalian juga akan bisa lihat. Terutama bagi orang-orang terdekatnya beliau yang mungkin sudah kenal dan tahu beliau ini modelannya gimana. Dalam hal ini mungkin mantan kekasih ya, Jepanda ya, saudari Erika Carlina pasti bisa menilai sendiri. Kita nggak minta kalian untuk memaafkan beliau, kami nggak minta kalian semua untuk apalah, mau cabut lapor atau terserah. Ya. Kalian nilai sendiri. Apakah saudara Giovanni ini layak untuk dimaafkan? Jadi sekarang kami semua ya bertiga
baik DJ Panda maupun perwakilan dari Ansugilo sudah mengucapkan apa yang perlu kami ucapkan. Hasilnya gimana? Saya serahkan pada rekan-rekan media. Saya serahkan pada netizen untuk melihat apa yang sebenarnya sedang dirasakan dan apa seberapa tulusnya sih permintaan maaf dari beliau. Dan juga terutama untuk saudari Erika Karlina, supaya dapat melihat sendiri dan menilai sendiri dan menentukan langkahnya ke depan mau gimana. Apakah perkara ini layak untuk dilanjutkan, ya? Apakah seorang aset nasional seperti Giovanni ini layak mendekat di bumi, atau memang sudah waktunya untuk dimaafkan. Seperti yang tadi Bu Yuvina telah sampaikan, kita minta maaf ya buat segala kericuhan, kekacauan, dan juga kediaman ya, karena kita memilih diam yang telah kita sebabkan. Tapi karena kekacauan ini sudah terlanjur terjadi ya, kalau saya bilang nasi sudah menjadi bubur ya kita bikin bubur ayam yang paling enak gitu ya. Karena ini sudah menjadi bubur, mari kita gunakan kesempatan ini supaya semakin banyak orang belajar dari kasus ini dan supaya mereka juga melihat apakah untuk memulihkan rasa keadilan yang hilang dari orang-orang tertentu atau dari masyarakat itu hukumannya selalu harus melalui pidana, melalui penjara, atau permintaan maaf yang tulus dari dalam hati yang mungkin selama ini ditahan karena mungkin gengsi, ego, atau merasa benar atau alasan apapun, dan akhirnya sekarang dirilis dengan cara seperti ini, itu sudah lebih dari cukup sebagai alasan pemaaf bagi beliau. Nah, apakah DJ Panda ini layak mendekam di penjara? Terserah kalian. Saya biarkan rekan pers yang menggodok ya opininya. Saya akan serahkan kepada masyarakat untuk menilai, dan juga saya akan serahkan kepada saudari Erika Karlina untuk memutuskan apakah beliau meneruskan atau mencabut perkara ini. Sama sekali tidak ada pembelaan yang beliau sampaikan di hari ini, ya kan? Tidak ada pembenaran, tidak ada pembelaan. Karena di kasus-kasus tertentu, bentuk permintaan maaf seperti inilah, ya, dari orang yang tepat, yang ditujukan kepada orang yang tepat, sama-sama aset negara, dalam situasi yang tepat, timingnya juga tepat, itu bisa memulihkan rasa keadilan yang telah hilang. Itulah kenapa proses kemarin di Polda Metro Jaya itu dibilang restoratif justice, artinya mengembalikan rasa keadilan yang hilang, baik di individu tertentu ataupun di masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.